Di dalam gedung Dewan keluar teriakan makzulkan Jokowi, makzulkan Jokowi. Ini memang para pemberani nih semua yang berkumpul di sini. Ya, ini acaranya sudah selesai dan kita akan coba nanti diskusi dengan beberapa orang. Jadi dengan 5 poin ini sebetulnya kami menilai bahwa Presiden Joko Widodo itu sudah sangat pantas untuk dimakzulkan, dan itulah sebabnya kami menuntut ini. Dan salah satu yang sangat berperan adalah bagaimana segera DPR dan MPR itu melakukan sidang untuk nanti akhirnya bisa memakzulkan Presiden Joko Widodo. Sama Pak Bang Dael, kira-kira kelanjutan dari ini apa nih? Ya, saya kira ini harus dengan aksi yang lebih nyata. Itu kira-kira bentuk konkretnya apa, Ustaz? Karena aksi kan demonstrasi ya. Demonstrasi. Jadi semua bisa menekan nanti ke MPR. Karena kita mulai dari MPR nih, itu kan isinya. Ya, supaya nanti juga aksi-aksi terus bergerak ke MPR. MPR harus merespon, kalau enggak nanti malah menjadi bagian target. Oke, baik. Jadi difokuskan perjuangannya melalui gedung MPR ini. MPR dulu. Oke. Karena ini proses konstitusional dulu dijalankan. Baik. Bang Dael, kira-kira? Jadi begini, inilah untuk membuktikan bahwa masyarakat diantaranya yang bersuara, yang mau bersuara adalah kami, tidak ada rencana untuk mengkop atau makar lebih-lebih, itu nggak ada. Ini buktinya kita ke gedung Dewan. Ya. Memang tempat mengadu. Nah, dan kita harapkan nggak perlu sampai sistematika yang aneh-aneh, yaitu harus ke MK dulu, iparnya Pak Jokowi nggak perlu. Yang melantik, yang seperti apa, dialah yang memberhentikan. MPR berarti ya? MPR satu. Kedua, inilah mungkin cikal bakal people power bisa terjadi ketika suara ini dihentikan oleh misalkan pilpres yang mengganggu Anies dengan kecurangan-kecurangan yang tidak jelas. Setelah itu terjadi capres umpamanya ikut tapi kecurangan, ini bisa menyatu gelombang ini. Oke. Pak Mehmet, salah satu dari Bandung ini, bagaimana kesannya Pak Mehmet setelah acara ini selesai? Mudah-mudahan petisi 100 ini diikuti oleh banyak kota, banyak orang. Tadi disampaikan bahwa ini mungkin 1 juta, mungkin 10 juta, bisa-bisanya sih 250 juta orang. Semuanya, karena ini dirasakan oleh rakyat. Bagaimana pemerintah dan DPR kita membuat undang-undang yang mendahulukan pengusaha, tapi menindas rakyatnya. Sampai yang terakhir kesehatan, itu kan nggak benar, ya. Dan ini banyak sekali dalam banyak hal ini. Kalau keadilan kita jelas nggak adil. Yang jelas ada 3 nih yang saya lihat, ada keadilan hukum, keadilan ekonomi, keadilan kesejahteraan. Jangan bicara soal pendidikan. Pendidikan kita LGBT boleh. Kan? Makanya kongresnya ada di sini misalnya. Kemudian 7-Eleven boleh. Ada undang-undangnya. LGBT boleh asal suka sama suka. Kecil. Jadi sekarang pendidikan parah, ya. Pendidikan undang-undang ini, dan yang terakhir ini sangat menyedihkan bahwa dokter-dokter Cina pada masuk semua. Dan bagaimana dengan TKA Cina? Kita dengarnya masuk aja. Padahal di dalam proyek yang disebut Twin Key Project, ini proyek-proyek pemerintah, setelah selesai kan harus pulang. Apa pernah kita dengar ada TKA Cina yang pulang karena proyeknya selesai? Nggak ada. Jadi ini akal-akalan Jokowi. Makanya
Ya kalau masih punya hati, enakan mundur lah daripada dimundurin. Kalau nggak mau mundur, berarti dimundurin. Nah, bagaimana caranya? Ya nanti Allah lah yang ngatur itu. Oke, tapi kan ini juga bagian dari ikhtiar ya para Iya. tokoh agama, tokoh tadi datang ke sini dalam upaya untuk segera memakzulkan Jokowi agar biang masalahnya lebih cepat terselesaikan. Kurang lebih begitu. Betul. Saya kira itu mulainya. Gitu kan. Titik awal. Sumber masalah ini ada pada Jokowi. Itu sumber masalah, akar masalah bangsa. Jadi Jokowinya sendiri dulu harus kita selesaikan. Gitu kan, dengan dimakzulkan itu. Ikan busuk dari kepalanya. Jadi kalau kepalanya kita bersihkan ya akan bersih ke bawah. Kalau kaki tangannya dulu ini nggak selesai. Jadi kenapa harus memakzulkan Jokowi? Karena bertanggung jawab atas kekacauan negeri, Pak. Oke. Kalau menunggu tahun depan masih terlalu lama ya? Terlalu lama. Kalau Bisa besok pagi. Iya. makin rusak. makin cepat. Kondisinya masalahnya adalah kondisinya makin rusak. Jadi kita Kalau stop. bisa besok. Ya. Jangan dikasih 1 tahun. Kalau nanti maghrib gitu ya udah. Karena kalau bisa cepat ngapain diperlambat? Untuk kebaikan. Baik kan? Kebaikan Jokowi sendiri. Ibaratnya bebannya tadi mungkin kesalahannya bertambah terus, janjinya tambah lagi bohongnya, jadi agak berkurang stuck. Begitu. Ada sedikit beda. Kalau mundur sukarela mungkin ada alasan pemaaf. Oh gitu. Tapi kalau misalnya dimundurkan harus diadili. Impunity. Iya. Tinggal pertimbangan Jokowi ya. Dengan minimal Mau aja dia masuk sel, entah berapa lama Nah, kalau dimundurkan atau itu aman. Itu ada di Jokowi. dimaafkan. Tapi lumayan ya. Belum tentu juga Lumayan, sih. Belum tentu. Belum tentu juga dimaafkan. Perspektif hukum, Hukum jalan. kalau perspektif hukum nanti kita jadi debat. Oke. Yang baik. jelas pertanggungjawaban tidak bisa hapus kecuali matinya orang dan daluarsa. 78 Pidana. KUHP, 77 KUHP. Oke. Demikian Kang. Luar biasa Bang Dehael, Pak Mehmet Hakim dan Pak Ustadz Rizal Fadila, para pejuang di negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.